Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume keempat. Ini adalah pembahasan part ketiga gua atau pembahasan part terakhirnya. Seperti biasa, di sini gua ingetin kepada kalian untuk menonton dulu pembahasan part pertama dan kedua sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua ceritain di pembahasan part ketiga ini. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part kedua sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Takuto tengah datang ke kota Dragontan, yang dimana ketika itu dirinya disambut oleh wali kota Antlais. Jadi pada waktu itu terlihat kalau Antlais sangat ketakutan ketika melihat wujudnya Takuto. Nah, kali ini akan gua lanjutin pembahasannya dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan saat dimana Takuto berada di ruang rapat bersama dengan Pepe The Fall dan juga Tonuka Poli. Pada waktu itu terjadilah beberapa obrolan antara Takuto dan juga Pepe The Fall, yang dimana mereka membahas kalau Ponkaven akan menyerahkan kota Dragontan kepada Minogra. Akan tetapi pada waktu itu Pepe The Fall menyertakan sebuah syarat kepada Minogra, yang dimana mereka meminta Minogra untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Mendengarkan hal tersebut, Takuto pun mengatakan kalau Minogra akan memberikan perlengkapan senjata militer kepada Ponkaven sebagai bayarannya. Lalu pada saat itu terjadilah kesepakatan antara Takuto sebagai raja tunggal dari Minogra dengan utusan dari Ponkaven yaitu Pepe The Fall. Oh ya, pada saat itu Penatua Moltar sebenarnya menyertakan satu syarat kepada Ponkaven, yang dimana dia meminta agar para Dark Elf yang ada di Ponkaven dipindahkan ke Minogra. Pada saat itu, Pepe The Fall mengiyakan permintaan dari Penatua Moltar dengan syarat dia ingin melihat kehebatan dari senjata Minogra pada saat ini. Kemudian pada saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan suasana di sebuah pemukiman tak berpenghuni yang berada di ujung Dragontan. Lalu pada saat itu terjadilah beberapa uji tembak dari senjata api milik Minogra. Nah, pada saat itu Antlais yang ikut menyaksikan simulasi tembak itu sekali lagi merasakan perasaan takut kepada Minogra. Kemudian saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan situasi pada keesokan harinya. Saat itu terlihat kalau terdapat para personel Minogra yang membagikan makanan kepada para penduduk Dragontan. Di sini terlihat kemunculan dari Karya, yang dimana ketika itu Karya diperintahkan oleh Takuto untuk mengawasi para Dark Elf yang ditugaskan membagikan makanan di Dragontan. Pada waktu itu terlihat kalau sepertinya para warga Dragontan mulai menerima sebuah fakta kalau kota Dragontan telah resmi bergabung dengan Minogra. Kemudian scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan keadaan di istana Minogra, yang dimana sepertinya saat itu terjadi sebuah rapat. Oh ya, di sini diketahui kalau rapat yang terjadi pada saat itu adalah sebuah rapat peninjauan situasi dari Dragontan yang kini telah bergabung dengan Minogra. Pada saat itu Takuto berkata di dalam pikirannya kalau sepertinya tentang urusan internal seperti ini sangatlah tepat untuk menyerahkannya kepada Emle dan juga Penatua Moltar. Kemudian pada saat itu Takuto bertanya kepada Ato, apakah ini saatnya untuk mensummon pahlawan lagi? Pada saat itu Ato yang menanggapi pertanyaan tersebut berkata, apakah kita telah memiliki material yang cukup untuk membangkitkan pahlawan yang lain selain Isla? Takuto saat itu berkata, kalau untuk beberapa pahlawan lain tentu saja itu tidak akan bisa dibangkitkan sekarang dikarenakan karena syaratnya belum terpenuhi. Takuto saat itu menambahkan, akan tetapi terdapat satu pahlawan yang dimana untuk membangkitkannya tidak membutuhkan syarat tertentu. Kemudian Ato berkata,
Jika itu adalah pahlawan seperti yang kupikir, maka itu adalah hal yang bodoh untuk membangkitkannya sekarang. Atau saat itu menambahkan, tentu saja Takuto tahu kalau hero itu adalah hero yang sangat merepotkan untuk dikendalikan. Mendengarkan perkataan dari Ato, jika seandainya terjadi sesuatu dengannya, maka tentu saja Takuto akan memutuskan untuk mensummon pahlawan itu. Kemudian lanjut kepada scene berikutnya, yang dimana kini memperlihatkan keadaan di kerajaan suci Qualia. Pada waktu itu terlihat kalau Swalina tengah melakukan sebuah konferensi di depan rakyat-rakyatnya. Bisa dibilang saat itu kalau Swalina mendapatkan terima kasih dari rakyatnya secara langsung, dikarenakan karena upaya dirinya yang telah membunuh dan memusnahkan seluruh bangsawan korup di wilayahnya. Kemudian setelah menerima pernyataan terima kasih dari rakyatnya itu, Swalina pun kembali ke dalam ruangannya. Dan ternyata saat itu juga terdapat Herakino yang tengah berada di situ. Ketika itu terlihat kalau Swalina berterima kasih kepada Herakino, dikarenakan karena usulan dari dirinya lah membuat keadaan wilayahnya menjadi semakin tentram. Saat itu terjadilah beberapa obrolan antara Swalina dan juga Herakino. Akan tetapi di tengah obrolan tersebut datanglah Vene yang ikut hadir di situ. Pada waktu itu terjadi lagi beberapa obrolan antara Vene, Swalina dan juga Herakino. Akan tetapi ketika itu pun obrolan mereka beralih ke sisi lain. Saat itu Swalina membuka pembicaraan, yang dimana dia berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk memusnahkan raja kehancuran yang ada di tanah terkutuk. Tentu saja ini mengacu kepada Takuto. Sebenarnya pada awalnya Herakino dan juga Vene berpikir, kenapa Swalina bersikeras untuk berurusan dengan Raja Kegelapan dari Minogra pada saat ini. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Swalina menjelaskan kalau sebenarnya nama Raja Kegelapan itu adalah The King of Ruin, yang dimana namanya ini tercatat di dalam buku kuno yang ada di kerajaan suci Qualia. Menurut Swalina, ini adalah waktu yang pas untuk langsung menghancurkan King of Ruin. Akan tetapi, jika kita menunda-nundanya lagi, itu bukanlah hal yang bijak. Saat itu, Vene bertanya, lantas bagaimana caranya untuk menghancurkan The King of Ruin pada saat ini? Saat itu Swalina berkata, bagaimana jika sekiranya kita memanfaatkan skill pencuci otak dari Herakino untuk menumbangkan The King of Ruin? Lalu pada saat itu, ketika mendengarkan usulan dari Swalina, Herakino langsung tertawa. Herakino pada waktu itu berkata kalau dirinya sangat menantikan serangan kejutan mereka yang akan diberikan kepada The King of Ruin ini. Dan dia sangat menantikan apakah The King of Ruin ini adalah seorang player seperti dirinya. Kemudian scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan di kerajaan Minogra. Pada saat itu terlihat di dalam ruang singgasana Takuto, kalau Takuto tengah mengobrol bersama Ato dan juga Penatua Moltar. Pada waktu itu terjadilah beberapa obrolan antara Ato, Takuto, dan juga Penatua Moltar, yang dimana mereka tengah membahas soal festival yang kini tengah berlangsung di kota Dragontan. Saat itu ternyata Takuto dan juga Ato nggak akan pergi ke festival itu, dikarenakan mereka menjaga kedamaian dari Minogra, yang dimana saat ini semua orang pergi ke festival itu. Lalu di sisi Penatua Moltar, saat itu dirinya tengah disibukkan untuk mengisi setumpuk dokumen yang ada padanya. Oh ya, di sini juga terdapat bagian dia, yang dimana dikarenakan jabatannya sebagai komandan militer memungkinkannya
tidak bisa meninggalkan Minogra pada saat ini. Akan tetapi pada saat itu diketahui kalau ternyata duo kembar pergi menghadiri festival itu sebagai perwakilan dari Takuto. Pada awalnya saat itu hanya terdapat beberapa obrolan antara Takuto dan juga Ato sampai terjadi sesuatu yang sangat tak terduga. Ketika itu terlihat kedatangan 3 orang asing yang menggunakan penutup wajah. Akan tetapi Penatua Moltar pada saat itu sama sekali tak curiga. Di sini terlihat kalau ternyata 3 orang asing itu langsung berdiri menghampiri Takuto dan juga Ato. Nah, di sini 3 orang asing itu adalah Vene, Herakino, dan juga Suarina. Yang dimana saat ini mereka terang-terangan menghampiri Takuto yang tengah bersama dengan Ato. Pada waktu itu, Herakino yang berada di tengah-tengah langsung melemparkan sebuah dadu dan ketika itu terdengarlah sebuah suara. Saat itu terdengarlah sebuah suara yang mengatakan hak Game Master telah dikonfirmasi atau The Sludge Druid akan mematuhi semua perintah dari Herakino. Lalu setelah terdengar suara seperti itu, Herakino pun berkata, musnahkanlah musuhku sambil menunjuk ke arah Takuto. Lalu dengan hanya beberapa detik ataupun langsung kehilangan kendali dari tubuhnya. Yang dimana saat itu terlihat kalau Ato menancapkan tentakelnya ke arah jantung dari Takuto. Seketika melihat hal tersebut, Penatua Moltar pun sangat terkaget karena ia tak menyangka kalau Nona Ato akan menyerang rajanya Takuto. Nah, karena kejadian tersebut, Penatua Moltar langsung memanggil Kapten Ia berserta seluruh pasukannya untuk datang ke ruang singgasana. Namun, saat itu semuanya telah terlambat dikarenakan karena Takuto telah terbaring di tanah karena dirinya telah ditusuk jantungnya oleh Ato. Tentu saja Herakino yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tertawa dengan sangat keras. Dirinya berpikir kalau ia telah menghancurkan Takuto dengan hanya menggunakan usaha yang sedikit. Pada waktu itu, ketiga orang asing itu langsung membuka penutup wajah mereka. Dan itu langsung membuat Penatua Moltar dan juga Kapten Dia sangat terkejut. Lalu ketika melihat keterkejutan di mata para Dark Elf, saat itu Herakino langsung memerintahkan kepada Ato untuk menyerang semua Dark Elf yang ada di sini. Seketika saat itu Ato langsung menyerang semua Dark Elf menggunakan tentakel iblisnya. Yang dimana saat itu semua Dark Elf sama sekali tak berdaya karena diserang oleh Ato. Lalu setelah meratakan semua Dark Elf, saat itu Herakino langsung memerintahkan Ato untuk membunuh Takuto. Herakino saat itu berkata seperti itu dengan nada tertawa. Dirinya menertawakan keadaan dari Takuto yang sama sekali tak berdaya di depannya. Akan tetapi ketika Ato akan menyerang Takuto, saat itu terdengarlah sebuah suara. Saat itu terdengar sebuah suara yang mengatakan hak banding telah diselesaikan. Cuci otak Ato telah dihilangkan. Setelah terdengar suara seperti itu, Ato pun langsung teringat dengan apa yang telah dilakukannya kepada Takuto dan kepada seluruh anggota Dark Elf. Pada waktu itu, Ato yang telah mendapatkan kembali ingatannya dengan secepat kilat langsung bergerak ingin membunuh Herakino. Namun sayangnya saat itu sebelum tentakelnya Ato sempat menebas leher dari Herakino. Saat itu pun Herakino masih sempat melemparkan dadunya. Saat itu terdengar lagi sebuah suara yang mengatakan hak otorisasi Game Master telah disetujui. Cuci otak Ato, The Sludge Druid telah sukses. Setelah suara itu terdengar, Ato pun hanya bisa terdiam di tempat dengan tentakelnya yang hampir menembus leher dari Herakino. Tentu saja ketika itu sebenarnya Herakino sangat terkejut dikarenakan
karena Takuto ternyata adalah player seperti dirinya. Sebenarnya pada waktu itu Erakino sangat terkejut dan tak percaya dirinya hanya bisa terdiam di tempat dikarenakan ulah Takuto yang bisa meniadakan skillnya. Melihat Erakino yang sepertinya sangat terkejut, ketika itu pun Vene memutuskan untuk turun tangan dan langsung mengeluarkan sihir api yang membakar ke arah Takuto. Kemudian setelah kepergian mereka berempat, ketika itu Penatua Motar dan juga Gia sangat frustasi dikarenakan mereka hanya bisa menyaksikan kalau rajanya Takuto telah dibakar oleh musuhnya. Namun pada waktu itu terjadi sebuah hal yang sangat tak terduga, yang dimana ketika semua orang berpikir kalau Takuto telah terbakar oleh api, kini malah berdiri di hadapan mereka dengan sangat sehat walafiat. Di sini terlihat ketika kobaran api itu mulai menghilang, Takuto pun tengah duduk di atas singgasananya dengan tidak terluka sama sekali. Di dalam pikirannya ketika itu Penatua Motar sangat terkejut dikarenakan ia tak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh rajanya. Padahal ketika tadi jantung dari Takuto telah ditusuk oleh Ato. Takuto saat itu berkata kalau keadaan dirinya sebaiknya dirahasiakan untuk saat ini, dikarenakan dirinya sendiri akan pergi dari Minogra untuk langsung menyelamatkan Ato. Takuto saat itu mengatakan kalau sebaiknya kematian dirinya dirahasiakan, dikarenakan karena Takuto berencana untuk pergi meninggalkan Minogra. Takuto saat itu berpesan kalau sebaiknya keadaan dari dirinya yang masih hidup dirahasiakan sampai batas waktu beberapa minggu. Di sini Takuto kembali menambahkan sebaiknya Penatua Motar juga tak mengatakan hal ini kepada semua orang yang ada di Dragontan. Takuto saat itu kembali berpikir kalau ia telah menemukan sebuah cara untuk berurusan dengan musuhnya pada saat ini. Takuto di atas singgasananya saat itu berkata kepada dirinya sendiri, "Game permainan dadu. Kalian berpikir kalian bisa mengalahkanku, maka kalian semua salah langkah." Begitulah kira-kira saat di mana Takuto memutuskan untuk melakukan sesuatu guna menaikkan levelnya. Disinilah awal mula Takuto mulai memutuskan untuk melakukan farming di berbagai dungeon yang ada di dekatnya. Di sini tentu saja Erakino, Vene, dan juga Sualina sama sekali tak mengetahui kalau Takuto masih hidup. Lalu untuk battle full fight dari Erakino melawan Takuto akan terjadi pada volume kelimanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.